Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Meliananta dengan NIM 220810201237 dari Manajemen Keuangan Lanjutan kelas C Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Baik, pada kesempatan kali ini di sini saya akan sedikit menjelaskan kepada teman-teman terkait materi keuangan, yaitu tentang kebijakan dividen. Di mana kebijakan dividen ini mungkin sudah tidak asing lagi didengar oleh teman-teman, terutama bagi teman-teman yang dari Fakultas Ekonomi. Nah, dari materi sebelumnya itu, ketika perusahaan itu beraktivitas seperti melakukan kegiatan operasional, mereka itu akan mendapatkan keuntungan atau yang biasa disebut laba. Jadi, ketika sudah menghasilkan keuntungan, seorang manajer keuangan itu harus bisa memutuskan apakah perusahaan itu akan membagikan labanya kepada para pemegang saham atau yang biasa disebut investor, atau perusahaan itu akan menahan labanya, jadi labanya itu tidak dibagikan tetapi akan menahan labanya dalam bentuk laba ditahan yang digunakan untuk keperluan pembelian kegiatan operasional di masa yang akan datang. Nah, dalam kebijakan dividen ini ada beberapa topik yang nantinya akan kita bahas. Yang pertama itu ada pengertian dari dividen dan juga kebijakan dividen. Nah, yang pertama itu, dividen itu merupakan laba yang dibagikan oleh perusahaan kepada para pemegang saham atau yang biasa disebut investor. Jadi maksudnya itu laba-laba atau keuntungan dari perusahaan yang dibagi kepada pihak luar. Jadi bukan dari pihak internal perusahaan seperti manajer atau pegawai, tetapi kepada para pemegang saham atau yang biasa disebut investor. Selanjutnya di sini ada kebijakan dividen. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan apakah laba yang diperoleh oleh perusahaan itu pada akhir periode akan dibagikan kepada pemegang saham atau yang biasa disebut dividen, atau akan ditahan untuk keperluan reinvestasinya. Di mana reinvestasi ini maksudnya itu adalah kalau emang perusahaan itu tidak membagikan keuntungan atau labanya, berarti emang semua labanya itu dialokasikan untuk keperluan bahan baku atau material-material yang digunakan dalam menghasilkan produk di masa yang akan datang. Selanjutnya di sini ada pentingnya dividen. Pentingnya dividen itu ada beberapa. Yang pertama itu ada cash dividen, yaitu bagian laba yang dibagikan kepada pemilik modal atau pemegang saham. Jadi kalau ada cash dividen berarti itu ada kas yang berkurang. Kas yang berkurang itu karena dibagi kepada para pemegang saham. Jadi jumlah kas akan berkurang, kemudian laba ditahan juga akan berkurang. Itu tuh akan menyebabkan jumlah modal juga akan ikut berkurang. Sementara kalau dividen itu tidak dibagi, itu juga dapat mempengaruhi kepercayaan terhadap investor. Nah, yang kedua itu ada harga saham dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dividen. Jadi kenapa cash dividen itu mempengaruhi? Karena saham itu dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan dividen, dimana di saat menghitung harga saham yang layak atau PO itu sama dengan sebesar dividen yang dibayar dibagi dengan price atau harga beli ditambah dengan pertumbuhan dari dividen. Sehingga artinya itu di sini itu dapat diartikan bahwa semakin besar dividen dibayar, semakin meningkat harga saham. Dan juga semakin rendah laba ditahan memperkecil perusahaan untuk mendapatkan labanya, itu juga dapat memperkecil pertumbuhan dividen. Nah, yang terakhir di sini itu dapat mengambil kebijakan dividen yang optimal dengan menyeimbangkan dividen saat ini dan di masa depan. Selanjutnya dalam kebijakan dividen itu ada beberapa teori. Yang pertama itu ada irrelevant teori atau yang biasa disebut tidak relevan. Jadi teori ini itu mengatakan bahwa kebijakan dividen itu tidak mempunyai pengaruh terhadap harga saham perusahaan. Jadi teori ini tuh mengatakan bahwa nilai perusahaan itu tidak dicerminkan oleh seberapa besar perusahaan itu membagi dividen. Jadi nggak ngaruh mau perusahaan itu membagi dividen dalam jumlah besar atau tidak membagi dividen sama sekali, atau membagikan dividen tetapi dalam jumlah kecil. Karena menurut mereka itu pembesaran dividen itu tidak mencerminkan nilai perusahaannya. Nah, teori yang kedua itu teori rebate in the hand atau dividen yang relevan. Jadi teori ini tuh menjelaskan bahwa investor itu menyukai dividen yang tinggi karena dividen yang diterima seperti burung di tangan yang resikonya itu lebih kecil atau mengurangi ketidakpastian dibandingkan dengan dividen yang tidak dibagikan.
Jadi teori ini tuh mengatakan kalau investor itu lebih menyukai pendapatan dividen karena dinilai lebih memiliki kepastian daripada capital gains. Biaya modal sendiri itu perusahaan akan naik jika dividen payout-nya itu rendah karena investor itu lebih senang menerima dividen daripada capital gains. Nah, teori yang ketiga itu teori perbedaan pajak. Teori ini tuh mengatakan bahwa adanya pajak yang dikenakan terhadap keuntungan dividen dan capital gains, investor cenderung lebih menyukai capital gains karena dapat menunda pajak. Jadi di sini kebalikannya dari teori yang kedua tadi, investor itu lebih senang kepada capital gains karena capital gain ini dirasa memiliki potongan pajak yang lebih rendah. Jadi biaya pajaknya itu lebih rendah daripada kita menerima dividen. Karena kan ketika kita menerima dividen akan ada biaya pemotongan seperti pajak. Nah, itu tuh di sini nominalnya untuk capital gain itu lebih kecil nominalnya dibandingkan dengan kita pajak di dividen. Jadi dalam teori ini itu investor akan lebih senang menerima capital gains. Nah, teori yang keempat itu ada teori sinyalir hipotesis, yaitu teori itu mengatakan kenaikan dividen sering diikuti dengan kenaikan harga saham. Sebaliknya, penurunan dividen pada umumnya itu menyebabkan harga sahamnya itu turun. Nah, jadi teori ini tuh benar-benar mengacu pada informasi apapun di pasar. Jadi memang pasar itu kan banyak rumor, kebisingan, dan juga berita-berita yang entah itu benar atau hanyalah isu. Makanya di sini kan pada akhirnya banyak kepastian banyak ketidakpastian di pasar modal itu. Nah, teori ini tuh mengacu pada informasi-informasi tersebut. Nah, teori yang terakhir ada teori Kollontai Effect, yaitu kelompok pemegang saham yang berbeda akan memiliki preferensi yang berbeda terhadap kebijakan dividen perusahaan. Selanjutnya, di sini ada kebijakan dividen dalam praktik. Dalam praktiknya itu perusahaan cenderung membagikan dividen dengan jumlah stabil. Jadi untuk mengatasi ketidakpastian dari banyaknya informasi yang beredar yang entah itu benar atau tidak, perusahaan itu akhirnya memiliki kebijakan untuk membagikan dividen dengan jumlah yang stabil. Nah, tetapi dengan asumsi yang pertama, investor itu lebih menyukai dividen yang lebih stabil, dan yang kedua itu investor itu melihat kenaikan dividen sebagai suatu tanda baik. Selanjutnya di sini ada residual dividend. Residual dividend itu merupakan kebijakan pembagian dividen yang digunakan perusahaan untuk menghitung dividen yang akan dibayarkan kepada para pemegang saham atau investor. Di sini terdapat perusahaan yang menggunakan residual dividen, di mana dividennya itu ditentukan dengan yang pertama itu mempertimbangkan keputusan investasi. Jadi perusahaan itu harus memiliki keputusan seberapa besar pengalokasian investasi terhadap aktiva-aktivanya. Yang kedua itu dengan memanfaatkan laba ditahan untuk memenuhi kebutuhan modal perusahaan sendiri. Jadi memang mengutamakan laba ditahan dulu, menahan laba dulu seberapa besar, apakah laba ini cukup untuk kebutuhan modal perusahaan di masa yang akan datang, baru dia itu bisa membagikan dividennya. Nah, yang terakhir itu dengan membayar dividen hanya jika ada sisa laba. Jadi benar-benar sisanya, karena memang kan juga namanya juga residual, berarti kan berdasarkan sisa laba dari perusahaannya itu. Selanjutnya di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan dividen. Yang pertama itu ada profitabilitas. Jadi profitabilitas ini merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan sebuah laba dalam upaya meningkatkan nilai pemegang saham. Jadi besarnya persentase profitabilitas ini menandakan bahwa semakin besar keuntungan yang didapatkan perusahaan itu meningkatkan keuntungan perusahaan, maka meningkatkan pula pembagian dividen kepada para pemegang saham. Nah, yang kedua itu ada likuiditas. Kemampuan perusahaan itu dalam menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya. Jadi likuiditas ini mempunyai hubungan yang searah dengan kebijakan dividen, di mana semakin besar likuiditas suatu perusahaan itu akan semakin besar pula kemampuan perusahaan dalam menyebarkan dividennya.
Nah, yang ketiga ini ada kebijakan hutang. Kebijakan hutang ini merupakan penggunaan hutang yang terlalu tinggi, itu akan menyebabkan dampak yang kurang baik bagi perusahaan. Jadi dikarenakan laba yang diperoleh itu nantinya akan dialokasikan untuk melunasi hutang tersebut, akan mengakibatkan penurunan pembagian dividen kepada para pemegang saham. Dan juga kebijakan hutang ini tuh dapat berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Yang keempat ada pertumbuhan perusahaan. Pertumbuhan perusahaan ini itu akan mempengaruhi kebijakan dividen, suatu perusahaan, di mana semakin pesat pertumbuhan suatu perusahaan itu, maka akan semakin efektif perusahaan tersebut dalam mengelola dana yang dimilikinya untuk diinvestasikan, sehingga akan mengurangi pembagian dividen kepada para pemegang saham. Nah, yang terakhir ini ada kesempatan investasi. Jadi, perusahaan itu akan melakukan investasi, akan melakukan pengurangan dalam hal pembagian dividen. Jadi, perusahaan itu dengan kesempatan investasi yang tinggi membutuhkan uang tunai guna untuk mencapai investasi yang ingin ditanamkan. Maka perusahaan tersebut itu akan melakukan pengurangan dalam pembagian dividen kepada para pemegang saham. Selanjutnya yang terakhir di sini itu ada aspek kebijakan dividen. Jadi ada beberapa aspek, yaitu yang pertama ada dividen saham atau stok dividen. Dividen saham ini merupakan pembayaran dividen berupa saham kepada para pemegang saham. Nah, ditinjau dari sudut pandang perusahaan, dividen saham ini tidak lebih dari rekapitalisasinya perusahaannya. Jadi artinya ini itu pembagian dividen sahamnya itu tidak akan mengubah jumlah modal perusahaannya, tetapi hanya terjadi perubahan pada struktur modalnya saja. Yang kedua di sini ada pemecahan saham atau stock split, yaitu merupakan tindakan perusahaan untuk menambah jumlah saham yang beredar, yaitu dengan cara memecah satu saham menjadi dua saham atau juga bisa lebih, yaitu dengan mengikuti penurunan nilai nominal secara proporsional. Nah, jadi tindakan pemecahan saham ini biasanya dilakukan perusahaan apabila harga pasar saham perusahaan itu sudah terlalu tinggi. Nah, yang terakhir itu ada pembelian kembali saham. Ini tuh merupakan bagian dari keputusan dividen. Keputusan ini tuh diambil apabila perusahaan mempunyai kelebihan kas, namun tidak ada peluang investasi yang menguntungkan. Jadi perusahaan ini dapat menggunakan dana yang tersedia untuk dibagikan untuk dibagikan sebagai dividen atau untuk membeli kembali saham yang beredar. Nah, itu tadi terkait penjelasan singkat tentang materi kebijakan dividen dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga teman-teman bisa paham dan juga semoga bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.